Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Farhaniyah, NIM 4319014. Saya dari kelas Ilmu Kalam B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari pelajaran Ilmu Kalam. Yang pertama untuk soalnya ialah, menurut Anda apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tak salah memahami konsepnya. Menurut saya perlu, karena masyarakat perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam, supaya masyarakat awam mengenal kalam yang benar, dan upaya masyarakat awam tidak terlalu bodoh dengan hal itu, dan mengetahui tentang ketuhanan yang sebenarnya, mentoleransi dengan agama lain. Metode yang digunakannya ialah dengan cara membaca Al-Quran secara rutin dan dikaji secara bersama dan seksama. Isinya kemudian diamalkan secara intensif. Soal yang kedua adalah, analisislah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Korelasi antara tasawuf dan ilmu kalam. Pertanyaan tentang Tuhan dan manusia sulit terjawab hanya dengan berlandasan atau pengetahuan tentang ilmu kalam. Biasanya yang membicarakan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan merupakan ilmu tasawuf. Korelasi tasawuf dan filsafat. Filsafat dan tasawuf memiliki hubungan yang sangat erat dan serasi, terutama sejak filosof peripatetik seperti Ibnu Sina yang menerima kebenaran dari kalangan filosof dan sufi sekaligus. Komparasi antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat tidak seluas dan sebanyak persamaannya. Ketiganya berbeda, namun perbedaannya terletak pada cara menemukan kebenaran itu sendiri secara atau dengan jalan yang berbeda-beda. Terus persamaan ketiganya terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat rahasia yang dianggap sebagai kebenaran terjauh, di mana tidak semua orang dapat melakukan, dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran. Soal yang ketiga, dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisis Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia, dan mengapa aliran tersebut diterima? Jawabannya adalah, yang pertama, kaum Khawarij berpendapat tentang orang-orang yang menyetujui tahkim telah melakukan dosa besar, hukumnya adalah kafir. Sedangkan kaum Murji'ah kebalikan dari kaum Khawarij, berpendapat bahwa orang yang berdosa besar belum tentu orang itu kafir selama ia tetap beriman atau mempercayai Tuhannya dan nabinya. Yang ketiga adalah aliran Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas. Manusia itu lemah, tidak berdaya, serta terikat kehendaknya terhadap Tuhan. Yang selanjutnya adalah kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan atas kehendaknya sendiri, kebalikan dari aliran Jabariyah. Yang selanjutnya adalah kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Sedangkan kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa tentang sifat Allah, kedudukan Al-Quran, melihat
Allah di akhirat, perbuatan manusia, dan dosa besar. Aliran yang mendominasi di negara Indonesia ini ialah aliran Asy'ariyah, karena aliran tersebut memiliki kemiripan dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh ulama terkenal bernama Abu Hasyim al-Asy'ari. Soal yang keempat ialah dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Khawarij, orang-orang yang melakukan dosa besar tergolong sudah murtad dan keluar dari Islam, serta darahnya halal ditumpahkan. Dan menurut aliran Khawarij, kufur merupakan sifat seseorang yang ingkar dan tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan Al-Quran dan hadis. Khawarij memandang bahwa tidak ada hukum manusia dan semua hukum dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Sedangkan aliran Mu'tazilah yang menolak dua pendapat di atas. Bagi aliran Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar tidak bisa dikatakan kafir, tidak juga orang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir. Menegaskan posisi inilah yang menjadi penanaman Mu'tazilah yang dalam bahasa Arab kesohor dengan sebutan al-manzilah bain al-manzilatai, posisi di antara dua posisi. Iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu tidak dengan dikatakan mukmin. Menurut aliran Qadariyah, manusia memiliki kehendakan bebas dan kebebasan menentukan perbuatannya. Sebaliknya, Jabariyah menganggap bahwa manusia ibarat hanya wayang yang digerakkan oleh dalang, tidak memiliki kehendak bebas dan tidak memiliki kebebasan menentukan perbuatannya. Aliran Asy'ariyah, iman secara esensial adalah tasdid bil al-jannah, membenarkan dengan kalbu. Jadi, tasdid menurut Asy'ariyah merupakan pengakuan dalam hati yang mengandung makrifah terhadap Allah. Sedangkan menurut aliran Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah tasdid bin al-qalb, meyakini dengan hati, bukan semata-mata ikrar bin al-lisan, mengucapkan dengan lisan. Itulah jawaban yang saya tahu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.